안녕하세요. Saya Opa Cuan. Di dunia ini, pasti banyak banget cara untuk simpan uang. Tapi kali ini, cara terakhir simpan uang dari Opa Cuan, yaitu adalah dipisahkan rekening masing-masing. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan like di video ini ya. Itu akan semangat bikin Opa Cuan. Maksudnya apa? Harus dipisahkan rekening masing-masing. Ini penjelasannya. Rekening penghasilan harus ada rekening sendiri. Rekening konsumsi harus ada rekening terpisah sendiri. Dan rekening saving juga harus ada rekening terpisah. Apalagi rekening reward itu juga harus terpisah jadi rekening sendiri. Yang sifat reward sudah pernah bahas di video sebelumnya ya. Kalau yang belum nonton reward, tolong cek video sebelumnya. Semua orang pasti pikir gaji sendiri atau penghasilan sendiri bisa kontrol. Tapi kenyataannya tidak begitu jago dan tidak bisa kontrol penghasilan atau gaji sendiri. Kita omong fakta aja ya. Tidak begitu pakai banyak uang, tidak beli banyak apa-apa, tapi sudah tipis dompetnya. Atau tiba-tiba tidak ada uang. Apalagi di Indonesia punya istilah tanggal tua. Supaya tidak merasa tanggal tua bisa kontrol uang kamu, harus sesuai dengan rencana. Dan kalau penghasilannya sudah masuk atau pendapatannya sudah masuk, kamu harus langsung dipisahkan untuk simpan uang. Dan sisa uangnya juga harus sesuai rencana, harus dibagikan ke rekening masing-masing. Kalau saya sendiri punya 5 rekening. Pertama, rekening penghasilan. Kedua, rekening konsumsi. Ketiga, rekening saving. Keempat, rekening saham. Kelima, rekening reward sekalian uang darurat. Nah, masing-masing rekening sudah ada porsi sesuai settingan saya. Kemudian setiap bulan saya transfer sesuai itu. Kalau nggak kerjain seperti ini, benar-benar simpan uangnya susah loh. Dan sifatnya untuk rekening simpan dan rekening reward, saya sama sekali tidak bawa kartu ATM. Karena semakin gampang akses ke rekening tersebut, semakin sering lihat saldo rekeningnya. Kemudian gampang tergoda sama marketing-marketing yang lain. Ya, seperti video-video sebelumnya, saya tidak pernah ada kartu kredit, maka tidak ada tagihan setiap bulan. Jadi saya selalu nggak pusing sama tagihan bulan sebelumnya. Rekening reward, saya di dalamnya dikategorikan lagi yang saya benar-benar perlu beli atau yang saya mau. Contohnya beli HP. Untuk saat ini, tanpa HP ya kita tidak bisa hidup dan tidak bisa kerja. Makanya HP itu wajib punya. Maka untuk pembelian HP, saya setiap bulan nabung 500.000. Kalau 500.000 kali 30 bulan, itu sudah jadi 15 juta. Kalau simpanannya sudah mencapai 15 juta, saya tidak simpan untuk pembelian HP. Tapi uang itu dikategorikan lagi untuk pembelian yang lain, yang sekarang benar-benar perlu. Ya, walaupun terkumpul 15 juta, saya tidak pernah langsung ganti HP. Pokoknya HP ini sekarang masih bisa pakai dan masih bisa digunakan. Tidak wajib ganti. Sampai rusak aja pakai dulu. Walaupun bunganya kecil, 15 juta tetap menghasilkan bunga terus. Sampai saya pakai uang tersebut. Kalau sudah ada dana seperti itu, tidak usah khawatir. Contoh HP-nya tiba-tiba hilang atau tiba-tiba jatuh terus rusak dan perlu beli HP baru. Karena kita tinggal cairin 15 juta tersebut. Seperti ini harus sesuai dengan rencana. Maka tidak terganggu rencana keuangan kita ke depan. Ketika mulai terganggu rencana awal, pasti motivasinya turun atau tidak mau lanjut rencana simpan uang yang kita awal tujukan. Kamu coba rutin 3 bulan untuk simpan uang dan mengurangi konsumsi atau boros-boros uang kamu. Dan jadiin uang itu simpan uang loh. Nanti kamu bisa lihat di rekening saving kamu, tiba-tiba sudah ada nominal yang kamu inginkan. Latihan seperti ini semakin mudah semakin bagus loh. Karena di Korea ada perumpamaan, kebiasaan umur 3 tahun bisa bawa sampai umur 80 tahun. Itu artinya kebiasaan saat muda itu bisa bawa sampai tua. Bikin kebiasaan simpan uang makin dini, makin cepat investasi, dan potensi jadi orang kaya makin besar. Seperti video Opa Cuan awal bilang, harus simpan 60%. Kalau bisa semaksimum 80%. Itu harus simpan supaya bisa investasi dan bisa bikin seed money. Kamu pasti bisa dan harus bisa. Semangat! Untuk sekarang, secara garis besar sudah kasih tahu cara simpan uang 5 besar. Ayo dari sekarang mulai simpan uang dan kalau bisa makin banyak simpan uang. Semoga keuangan kita ke depan makin baik. Fighting! Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Video ini semoga bermanfaat ke depan dan bisa merubah masa depanmu. Sampai jumpa lagi. 감사합니다.